Dua formasi, dua pelamar, kok bisa ya? Oke, mari kita bahas. Kali ini kita akan membahas mengenai cara tips atau trik memilih formasi dalam pendaftaran CPNS. Jadi dalam pemilihan formasi untuk pendaftaran CPNS, selain mengandalkan faktor keberuntungan, kita juga harus punya trik gitu dalam cara memilih formasi. Nah, dalam pendaftaran CPNS tahun 2019 kemarin itu saya punya trik yang mungkin bisa saya bagi. Itu udah saya rangkum jadi 5. Di antara ini udah saya rangkum nih. Yang pertama itu cari informasi tentang formasi yang dibuka. Terus yang kedua, pilih instansi yang anti mainstream dengan background pendidikan kita. Terus yang ketiga, pilih formasi dengan yang peluangnya besar. Terus juga yang keempat, perhatikan IPK. Sama yang terakhir itu, jangan terburu-buru dalam memfinalisasi pendaftaran. Yang pertama kan cari informasi-informasi yang dibuka. Jadi sebelum memilih formasi yang ingin kita lamar, kita sebaiknya cari informasi sebanyak mungkin terkait semua formasi yang dibuka. Terus jangan fokus ke formasi di satu daerah. Cek juga formasi di instansi daerah lainnya atau bahkan di instansi pusat. Ya, cek juga di kementerian-kementerian lain. Terus kumpulkan semua informasi dan filter formasi yang sesuai sama status pendidikan terakhir kita. Terus yang kedua, pilih instansi yang anti mainstream dengan background pendidikan kita. Ya kayak contohnya nih ya. Kalau misal dengan jurusan hukum, pasti orang jurusan dengan jurusan hukum pasti mereka akan berpikirnya akan mendaftar ke Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, atau Kejaksaan Agung. Pasti kayak aku nih nyobanya di Kementerian Kesehatan. Menurutku nih, kayaknya dengan lulusan hukum itu gak kepikiran buat daftar di Kementerian Kesehatan. Terus contoh lainnya kayak jurusan teknik pasti mereka kebanyakan daftarnya di Kementerian PUPR atau Kominfo. Nah, kalau anak teknik daftar di Kementerian Kesehatan kan kayak nggak kepikiran gitu. Sebenarnya di sini untuk mengurangi pesaing dengan jurusan yang sama aja sih. Terus yang ketiga, pilih formasi dengan peluang besar. Umumnya formasi di daerah itu jauh lebih minim pendaftar ketimbang formasi di instansi pusat. Terus ketahui pula bahwa formasi yang latar pendidikannya terlalu luas itu akan berpotensi dipilih oleh banyak pendaftar. Kan semakin sedikit jumlah pendaftar, tentu peluang kita semakin besar kan. Terus yang keempat, perhatikan IPK. Kalau IPK kalian cukup tinggi, usahakan pilih formasi yang mensyaratkan IPK tinggi pula. Cara ini bisa membantu kalian buat mengurangi jumlah pesaing di formasi yang ingin kalian lamar. Sebab semakin rendah syarat IPK-nya, kecenderungannya akan semakin banyak pula pendaftar yang melamar. Terus yang keempat, jangan terburu-buru finalisasi pendaftaran. Jadi sebaiknya jangan terburu-buru mendaftarkan diri ketika periode pendaftaran dibuka. Strategi ini bisa membuat kalian bisa pelan-pelan mengetahui dulu jumlah pesaing di satu formasi tertentu dan menakar peluang yang kalian miliki. Informasi jumlah pendaftar ini bisa kalian pantau secara real time. Kalau tahun 2019 kemarin itu di websitenya SSCN Data. Mungkin dari saya cuma itu aja sih trik yang bisa saya bagi. Selain kita harus jeli melihat peluang yang ada, nggak dapat dipungkiri kita juga emang harus mengandalkan keberuntungan sih. Ya, harapan saya semoga teman-teman juga bisa tembus dalam CPNS kali ini. Kalaupun nggak tahun ini, mungkin bisa dicoba tahun berikutnya. Pesan saya sih, selain dengan usaha, kita harus diimbangi juga dengan doa. Satu lagi ya, orang pinter itu kalahnya sama orang beruntung. Oke, dari saya sekian aja sih, cuma ini yang bisa saya bagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya. Dari saya, YouTuber abal-abal yang sedang menuju viral. Terima kasih teman-teman.